Oke, perkenalkan, nama saya Putri Yuki Parmawati dengan NIM 220856166 dari kelas C. Pada video ini, saya akan membahas mengenai fog computing, salah satu paradigma computing atau bisa dibilang temannya cloud computing. Sebenarnya dia komplement dari cloud computing. Tapi sebelum kita membahas mengenai fog computing, ada baiknya kita membahas sedikit tentang cloud computing. Jadi, apa itu cloud computing? Cloud computing itu sendiri adalah pengiriman sumber daya IT sesuai permintaan melalui internet dengan harga sesuai pemakaian. Ada 4 kata kunci di sini, yakni pertama, sumber daya IT. Jadi layanan cloud computing ini memberikan layanan berupa sumber daya IT seperti server, perangkat lunak, database, penyimpanan data, dan lainnya. Dan ini diberikan sesuai dengan permintaan kita. Tapi kita hanya bisa mengaksesnya ketika kita sudah terkoneksi dengan internet. Dan cara pembayarannya ialah pay as you go atau sesuai dengan pemakaian. Maksudnya, kita membayar sesuai dengan berapa banyak yang kita gunakan. Secara ringkas, itulah cloud computing. Ini merupakan visualisasi dari cloud computing. Cloud computing ini sendiri mempunyai banyak keuntungan, tapi sebagian besar pusat data cloud itu terletak jauh dari perangkat klien. Hal ini mengakibatkan adanya latensi dan juga penundaan real-time pada pusat data cloud, menyebabkan adanya penurunan kualitas layanan dan kemacetan jaringan serta penundaan bolak-balik. Maka dari itu, muncullah suatu paradigma baru bernama edge computing. Edge computing sendiri merupakan komputasi yang terjadi di tepi jaringan, di mana pemrosesan datanya terjadi lebih dekat dengan tempat data tersebut dihasilkan, seperti perangkat IoT atau server komputer lokal. Hal ini memungkinkan pemrosesan dengan kecepatan dan volume yang tinggi, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik berdasarkan tindakan secara real-time. Nah, ini merupakan visualisasi dari edge computing itu. Jadi dia terlokalisasi ya, dekat banget sama sumber data. Nah, sebenarnya selain cloud dan juga edge, ada lagi paradigma computing lain ya seperti MEC atau mobile edge computing dan juga MCC atau mobile cloud computing. Tapi kita tidak akan bicara lebih lanjut tentang hal itu. Nah, sebenarnya apa sih peran dari fog computing itu sendiri? Nah, tadi kita udah memahamin cloud dan juga edge kan, di mana dengan menggunakan edge computing ini kita dapat memproses data dengan lebih cepat. Tapi, data-data yang dikumpulkan ataupun dihasilkan oleh perangkat edge ini ditransmisikan semua tanpa mempertimbangkan mana yang penting, mana yang tidak. Dan selain itu, mereka juga tidak memiliki kemampuan komputasi atau penyimpanan yang cukup untuk melakukan analisis lanjutan dan tugas machine learning. Dan meskipun server cloud memiliki kemampuan ini, mereka seringkali terlalu jauh untuk memproses data dan merespons dengan tepat waktu. Nah, lain lagi, ketika kita menghubungkan edge nodes dengan server cloud, kita dapat mengalami implikasi pada privasi, keamanan, ataupun hukum ketika kita berurusan dengan data-data sensitif yang tunduk di bawah regulasi negara tertentu. Maka dari itu, fog computing hadir. Nah, dalam lingkungan fog, pemrosesan data itu terjadi di sebuah pusat data pada smart devices atau smart router atau smart gateway ya, sehingga mengurangi jumlah data yang dikirim ke cloud. Di fog computing ini juga akan terjadi filterisasi, di mana data-data yang penting saja yang dikirim ke cloud, seperti itu. Kemudian, penting untuk dicatat bahwa jaringan fog itu melengkapi, bukan menggantikan komputasi cloud, di mana fogging ini memungkinkan analisis jangka pendek di tepi, sementara cloud melakukan analisis jangka panjang yang membutuhkan sumber daya. Nah, dari penjelasan itu, dapat kita simpulkan bahwa sama seperti kabut atau fog yang terbentuk di dekat permukaan tanah, fog computing juga terjadi di dekat tepi atau edge jaringan. Oke, ini merupakan contoh spesifik dari fog computing ya. Nah, ini proses pendeteksi kebakaran. Di sini ada kamera berperan sebagai end devices yang mengumpulkan data berupa inputan video. Video tersebut yang dikumpulkan dikirimkan ke edge system untuk dilakukan preprocessing. Hasil preprocessing tersebut kemudian dikirim ke fog system untuk dilakukan noise removal, dan hasilnya itu akan dikirim ke cloud data center untuk dilakukan proses machine learning lebih lanjut, di mana ada proses feature extraction dan juga fire detection untuk mengindikasi apakah ada kebakaran yang terjadi di suatu tempat. Setelah itu, ketika hasilnya sudah ada, maka hasilnya akan dikirim
untuk memberikan peringatan kepada petugas yang bertugas. Nah, sekarang kita bicara tentang komponen-komponen dari fog computing. Yang pertama, ada physical and virtual nodes atau end devices yang berfungsi sebagai titik kontak ke dunia nyata. Kemudian ada fog nodes, perangkat independen yang mengambil informasi yang dihasilkan. Kemudian ada monitoring services yang melacak kinerja sistem dan ketersediaan sumber daya. Ada data prosesor yang bertanggung jawab untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan data, apakah data tersebut harus disimpan secara lokal di server fog atau dikirim ke penyimpanan jangka panjang di cloud. Kemudian ada resource manager yang mengalokasikan dan membatalkan alokasi sumber daya ke berbagai node. Kemudian ada security tools yang menjaga keamanan data pada wilayah fog. Dan yang terakhir ada applications yang memberikan layanan aktual kepada pengguna akhir. Kita lanjut ke apa saja implementasi dari fog computing itu sendiri. Oke, pertama, ini merupakan implementasi fog computing pada industri kesehatan. Nah, seperti yang kita tahu, industri kesehatan ini merupakan salah satu industri yang paling diatur. Oke, jangan bahas itu. Langsung aja ke to the point. Jadi, ini merupakan, kalau bisa dilihat ya, ini merupakan edge layer-nya, ini fog layer-nya, dan ini cloud layer-nya. Jadi, sini kita dapat lihat ada sensor network, jaringan sensor, yang pasti ada perangkat-perangkat sensor yang mengumpulkan data-data pasien yang diperlukan untuk dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui keadaan pasien tersebut. Nah, data-data tersebut akan dikirim untuk diproses di edge nodes, dan nanti hasilnya itu akan dikirim ke fog layer. Nah, di fog layer ini akan dilakukan analisis dan juga pemrosesan data untuk menyaring atau memfilter data-data mana saja yang harus dikirim ke cloud. Jadi pasti kan kita nggak, ini kan sensornya akan mendeteksi semua hal yang kita lakukan di rumah itu ya, kayak misalkan aja input video gitu. Pasti kita tidak mau video-video kita yang merupakan suatu privacy itu dikirimkan ke cloud kan, yang akan ditampung yang bisa diakses oleh banyak orang. Nah, di fog layer inilah nanti akan disaring data mana saja yang penting dan diperlukan untuk menganalisis keadaan pasien. Jadi nanti hasil data tersebut akan dikirimkan ke cloud. Di sini, seperti contoh yang tadi, data-data yang dikumpulkan dan setelah disaring itu akan diproses menggunakan machine learning untuk mengidentifikasi keadaan pasien di rumah. Nah, setelah itu, setelah didapatkan indikasinya, maka nanti data tersebut akan dapat dikirimkan ke pihak-pihak yang berkepentingan seperti ambulans ataupun keluarga dari pasien yang bersangkutan. Jadi ini kenapa kita memerlukan fog computing? Pertama, karena privasi terjaga, yang kemudian kedua ialah bandwidth-nya yang digunakan itu lebih sedikit. Jadi prosesnya itu lebih cepat. Dan respons dari ambulans ataupun keluarga itu juga bisa lebih cepat untuk menangani pasien yang ada di rumah. Oke, itu salah satu implementasi dari fog computing. Nah, contoh lainnya dari pengimplementasian fog computing ialah pada smart grid. Dan juga ini merupakan contohnya dalam industri transportasi atau smart vehicles. Kemudian, apa dampak dari fog computing ini terhadap SDG atau Sustainable Development Goals? Untuk SDG sendiri, fog computing ini memberikan dampak pada 6 bagian dari SDG. Yang pertama ialah SDG ke-7, yakni energi bersih dan terjangkau. Kenapa? Karena dengan mendekatkan pemrosesan data ke tepi jaringan, fog computing ini dapat membantu mengoptimalkan penggunaan energi dan mereduksi kebutuhan untuk mentransfer data jarak jauh, menghasilkan dampak positif pada keberlanjutan energi. Yang kedua ialah SDG ke-9. Ini karena fog computing dapat meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan inovasi yang lebih cepat, serta memberikan dampak positif pada produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor industri. Nah, kemudian ada yang ke-11, yakni kota dan komunitas yang berkelanjutan. Kenapa? Seperti yang tadi disebutkan, bahwa fog computing ini dapat mendukung adanya smart cities. Ini merupakan suatu pengembangan kota berkelanjutan dengan meningkatkan manajemen lalu lintas, pengelolaan limbah, dan efisiensi sumber daya melalui penggunaan data yang lebih cerdas dan responsif. Kemudian selanjutnya ialah SDG ke-12, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah,
Kenapa lagi? Karena fog computing dapat mendukung prinsip-prinsip konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan memungkinkan pengelolaan sumber daya lebih efisien dan pemrosesan data yang lebih cerdas dalam rantai pasokan. Kemudian ada SDG ke-16, yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Ini merupakan konteks keamanan cyber, yang mana fog computing dapat berkontribusi pada keamanan dan privasi data, mendukung pembangunan institusi yang kuat dan keadilan dalam pengelolaan informasi. Kemudian ke-17 ialah kemitraan untuk tujuan, di mana fog computing dapat memfasilitasi kemitraan antara sektor publik dan swasta, serta antar lembaga untuk mencapai tujuan berkelanjutan dengan mendukung pertukaran data yang aman dan efisien. Itulah tadi dia pembahasan mengenai fog computing yang dapat saya bawakan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan pada materi yang saya bawakan. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. And last but not least, fog computing and networking, because cloud can only go so far.